ada penyuntikan vaksin hok kolera ya di kandang, dan juga ada mau nyuntik penambah darah untuk anak babi, pengulangan penambah darah, and juga vitamin. Jadi dilihat aja ya, diikutin aja kegiatan saya hari ini, mau suntik-suntik apa aja untuk anak babinya di kandang. Nanti kalian bisa lihat, saya tunjukin juga sebaiknya itu disuntiknya di sebelah mana. Oke? Kita mau vaksin hok kolera. Ini pakai suntikan yang biasa aja, saya nggak pakai yang metrik. Jarumnya kayak begini, suntikannya biasa. Ini vaksinnya udah dicampur. Saya nggak pakai yang metrik karena cuma sedikit. Satu dosis untuk satu vaksin hok kolera kayak gini. Ini yang udah dicampur ya. Dosisnya itu 1 cc atau 1 mili per ekor babi. Jadi per ekor, bukan per berat badan babi. Jadi 1 mili per ekor. Nah, ini buat babi yang saya mau vaksin. Ini umurnya udah ya Mbak Tuhan. Ini lahirnya dia. Itu lahir 4 bulan 3, itu sekitar 40 hari. Jadi untuk pemberian vaksin hok kolera ini kita bisa kasih sampai di umur 60 hari. Untuk waktunya kalian bebas, mau pilih waktunya kapan aja, dengan syarat anak babi ini tidak dalam kondisi sakit ya, nggak kondisi mencret, nggak kondisi dalam masih sakit atau kena obat yang lain-lain. Jadi vaksin ini lebih bagus kalau kalian kasih memang dalam kondisi yang sehat. Jadi kayak ini kan anak babinya sehat semua, nggak ada yang diare, kotorannya juga bagus. Nah, itu kita bisa kasih untuk vaksin hok kolera ya. Jadi buat yang masih tanya kemarin dosisnya berapa, ini dosisnya 1 cc per ekor babi, per ekor anak ataupun induk itu sama, dosisnya 1 cc per ekor karena dia vaksin, bukan obat gitu loh. Jadi kalau vaksin itu per orang, bukan per orang ya, per ekor. Jadi mau besar, mau kecil, mau gemuk, mau kurus, tetap vaksinnya itu dosisnya per ekor. Terus kalau untuk vaksin hok kolera, kalau udah dicampur kayak begini, kita nggak bisa simpan lagi. Karena ini vaksin kan itu bukan obat ya, bukan obat yang istilahnya untuk injeksi vitamin atau bukan untuk antibiotik. Jadi ini bukan obat ya, berbeda dengan obat. Jadi vaksin itu beda dengan obat cacing, injeksi, atau misalkan juga antibiotik, vitamin, itu beda gitu loh. Jadi sekarang kita mau vaksin ini karena udah siap diturunkan ke kandang umbar, ke kandang yang di bawah. Nanti kita gabung jadi satu di situ. Itu nanti kita gabung. Nah, maksimal kita suntikkan di umur 60 hari. Jadi waktunya, kalau kemarin masih banyak yang tanya kapan waktunya yang baik segala macam, itu bebas. Bisa lepas sapi, bisa sebelum sapi, yang penting sebelum umur anak babi 60 hari. Dan dosisnya itu adalah 1 cc per ekor babi ya. Oke, jadi sekarang kita mau vaksin. Terus posisi vaksinnya juga sama di leher. Buat kalian yang masih tanya-tanya, walaupun udah berapa kali sih sempat saya jelasin, masih ada yang belum jelas. Sekarang kita coba praktekkan lagi ya. Jadi kita ambil 1 cc. Ini 1 cc. Ini 1 cc. Nah, posisinya anak babinya seperti ini di sini ya. Jadi jangan terlalu dekat di sini. Ini tulang kuping, ini tulang tulang kaki depan. Jadi di posisi ini, posisi daging. Ini posisinya daging di sini. Disuntik di sini. Nah, itu aja. Oke? Ntar kita ikutin aja ya.
Nah, babi-babi yang tadi udah saya suntik vaksin itu saya taruh ke kandang umbar di sini. Jadi supaya bisa membaur dengan babi-babi yang lainnya untuk digemukkan gitu. Nah, sebelum kita lepas biasanya baru-baru kita sapih kayak begini itu kita awasi betul. Jadi supaya tidak ada yang dikeroyok ya atau berantem gitu. Nah, ini untuk anak babi. Kemarin mungkin yang udah pernah nonton video saya sebelumnya itu ada tahapannya, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kalian boleh nonton juga di video sebelumnya, itu ada tahap-tahapannya untuk penambah darah kapan dikasih, terus posisinya di mana, itu kalian boleh lihat di video sebelumnya. Nah, untuk ini anak babinya karena agak kurang kurang bagus, istilahnya agak sedikit layu, jadi saya kasih vitamin yang saya kasih sekarang itu vitamin E plus vitamin ini kandungannya vitamin A, D, E. Nah, vitamin A, D, E ini bagus untuk anak babi atau piglet atau kucing ya kan. Jadi kita kasih vitamin A, D, E sekarang. Tujuannya kita kasih vitamin itu supaya lebih pertumbuhannya lebih bagus, terus juga makannya juga lebih lahap. Pokoknya untuk menjaga daya tahan tubuh si piglet gitu. Jadi ini saya kasih vitamin A, D, E. Nah, buat kalian yang tanya itu obatnya apa, mereknya apa, silahkan di WA ke nomor yang ada di bawah ini ya. Nanti kalian bisa lihat di katalognya obat apa aja yang kita biasa pakai, yang biasa kita pakai di kandang. Nah, yang saya rekomendasikan itu adalah obat-obat yang memang udah pernah kita pakai di kandang. Nah, yang memang juga istilahnya kesehariannya kita gunakan di kandang. Nah, kalau yang obat-obatan yang belum kita pernah pakai atau yang kita nggak gunakan di kandang, itu kita nggak bisa komen banyak dan kita juga nggak mau komentar karena kan kita nggak tahu efeknya gimana karena saya nggak pernah pakai gitu. Jadi saya hanya bisa menjawab seputaran pertanyaan-pertanyaan tentang obat-obatan yang memang kita pakai di kandang. Jadi karena kita udah tahu efeknya gimana, terus kita pakainya saat kapan, berbahaya apa enggak, terus dosisnya berapa gitu. Oke, jadi sekarang saya mau suntikan vitamin A, D, E ini kandungannya ke piglet yang masih umur berapa minggu ya? 21, sekitar 20 hari ya, 20 hari sampai 25 hari. Ini dosisnya 1 cc aja udah cukup. Oke. Setelah tadi saya suntikan Hokolera, nah sekarang saya mau suntik vitamin. Nanti sebelah sana juga ada beberapa yang mau saya suntik penambah darah untuk yang kedua kalinya, untuk membantu istilahnya tetap itu untuk menjaga daya tahan tubuh anak babi. Dan obat-obatan ini sifatnya adalah untuk membantu, bukan yang utama ya, tapi kita maintain dulu anak babinya itu sebaik mungkin. Kalau memang nanti dirasa perlu, nah baru kita injeksikan yang namanya obat-obatan ini. Jadi sifatnya adalah pendukung, bukan dikit-dikit obat itu juga nggak baik. Karena nanti terlalu banyak obat, terutama antibiotik, itu akan mengakibatkan terjadinya pertumbuhannya itu lambat saat nanti ini karena over gitu loh. Jadi nggak bagus juga. Sifat dari obat-obatan ini adalah faktor pendukung atau membantu menjaga daya tahan tubuh. Kalau sakit ya kita injek antibiotik, kita injek vitamin, tapi bukan berarti dikit-dikit obat, tetapi faktor utamanya dulu, penyebab terjadinya babi sakit ini harus kita perbaiki dulu. Kalau faktor utamanya itu sudah kita bisa perbaiki, baru kita support dengan obat-obatan, injeksi obat-obatan, jadi supaya mempercepat proses kesembuhan. Prinsipnya begitu ya. Oke, yuk. Karena ini piglet umurnya masih agak kecil ya, 2 minggu, jadi suntikannya saya kasih ganjelan ini karet, jadi supaya jarumnya nggak terlalu masuk. Ini jarumnya memang khusus untuk piglet, tapi saya ditambahin ganjelan begini supaya nggak terlalu dalam.
untuk anak babi yang umurnya lebih kecil, ini umur 4 hari ya, saya ada pengulangan suntikan injeksi penambah darah karena anak babinya dilihat agak sedikit kurang oke. Jadi kita kasihkan injeksi penambah darah. Nah, biasanya itu setelah diinjeksikan injeksi penambah darah 2 kali itu terlihat lebih sehat anak babinya, karena kan mungkin kehilangan darah pada saat proses pemotongan ekor ya kan. Jadi supaya menghindari anemia, nah kita injeksi penambah darah yang kedua kali. Jadi ini injeksinya disesuaikan dengan kondisi ya. Kalau kondisinya memang dirasa perlu penambah darah, ya kita berikan penambah darah. Tapi kalau dilihat anak babinya memang sudah sehat, masih oke, ya nggak perlu. Jadi sifatnya di sini adalah obat-obatan itu sebagai faktor pendukung. Kembali lagi ke tadi yang memang sudah saya info. Jadi nggak dikit-dikit obat ya kan, diare obat. Nah, seumuran ini 1 hari, 2 hari sampai 1 minggu itu anak babi diusahakan tidak basah ya, atau tidak disiram air karena akan mempengaruhi kondisi kesehatan badannya. Biasanya itu nanti kondisinya ngedrop karena belum kuat dingin, karena kan umur 2-3 hari si anak babi ini belum punya lapisan lemak yang cukup untuk istilahnya untuk mengontrol suhu badannya. Jadi kadang dia bisa kedinginan, dia cari tempat yang hangat. Kalau dia kepanasan, dia cari tempat yang dingin. Jadi belum punya lemak yang cukup untuk menghangatkan tubuh gitu. Jadi umur anak babi 0 sampai 1 minggu itu biasanya usahakan tidak basah atau tidak dimandikan ya. Jadi kalau kalian masih pakai kandang tradisional, anak babinya bisa dipisah dulu dari induknya, itu bisa kalian taruh dulu di tempat yang lain. Nah, setelah kalian membersihkan kandang, itu kalian bisa kembalikan lagi ke induknya. Nah, anak babi itu perlu hangat, induk babi itu perlu dingin ya. Jadi supaya induk babinya itu tetap bisa mandi, tapi anak babinya itu nggak dingin, itu kalian bisa angkat dulu sebentar anaknya, terus habis itu dikembalikan lagi. Karena kalau basah itu salah satu penyebab diarenya juga. Diare anak babi umur 2-3 hari itu diare karena diakibatkan, coba dilihat kandangnya lembab apa enggak, terlalu basah apa enggak, anak babinya juga sering basah apa enggak. Jadi itu salah satu faktor utama penyebab anak babi diare biasanya gitu. Jadi supaya enggak nanti obat apa, tapi kalian belum bisa untuk gimana caranya mencegah supaya mencret. Jadi kandangnya itu jangan dibasahi, jangan dibuat basah anak babinya gitu. Jadi manajemennya yang dibenerin dulu, baru penting akan obat-obatan gitu. Nah, di video kali ini berarti beberapa pertanyaan yang ada di komen saya udah beberapa saya jawab juga ya, kayak umur berapa anak babi boleh dimandiin, terus induk babi kapan boleh dimandiin ya kan. Nah, untuk anak babi itu tadi kan udah saya jelasin tuh, berarti 1 minggu ya kan. Kalau bisa jangan sampai basah dulu, sampai kondisinya sedikit bagus. Nah, nanti kalau udah lebih dari 1 minggu itu dilihat lagi posisi kandangnya. Kalian ada di daerah panas atau di daerah gunung. Nah, kalau daerah gunung ya sampai pisah susu induk. Kalau bisa jangan dimandiin dulu sampai nanti dia dirasa benar-benar sehat. Kalau mandiinnya juga jangan banyak-banyak, jangan disiram pada saat cuaca dingin banget ya kan. Jadi mandiin sekali-sekali, tapi kalau nggak pernah mandi sama sekali juga, misalkan kaki-kakinya dulu jangan langsung disiram sampai basah kuyup gitu kan, otomatis pasti perubahan suhu badan yang terlalu cepet malah bikin sakit gitu. Tapi kalau di daerah panas
1 minggu itu sudah bisa mulai belajar mandi sedikit-sedikit, jangan sampai diguyur basah banget juga enggak, tapi belajar mandi sedikit-sedikit karena kan siangnya panas ya kan. Dicari juga misalkan mulai misalkan mau dimandiin itu sekitar jam 10 gitu kan. Jam 10 jangan terlalu pagi juga, kasihan terlalu dingin gitu. Nah, untuk induk babi kalau memang kondisinya normal, sehari setelah lahiran itu udah boleh mandi. Terutama apalagi kalau di suhu cuaca panas ya kan. Cuaca panas itu perlu banget karena induk babi itu supaya nggak stres karena panas. Akhirnya panas itu dia stres juga bisa ngurangin nanti yang namanya pengaruh pada air susu yang dia produksi. Air susunya itu juga bisa macet itu karena stres biasanya, dan cuaca yang terlalu panas juga itu bisa gitu. Dan tentunya dicek untuk normalnya itu induk babi sehari atau 2 hari maksimal memang nggak mau makan. Kalau lebih dari itu ya harus sudah mau makan gitu. Ini untuk piglet yang udah agak besar. Tadi saya juga sama seperti yang sebelumnya, ini saya lagi nambahin untuk vitaminnya, jadi supaya nggak ngedrop. Jadi saya tambahin vitamin A, D, E. Ini umurnya sekitar 1 minggu. Itu pigletnya sekitar 1 minggu, jadi udah sempat pengulangan penambah darah kemarin. Nah, sekarang giliran untuk ditambahin vitamin, makanya badannya udah lebih berisi ya, udah lebih gembul-gembul gitu. Jadi semua itu kalian bisa atur pemakaian obat-obatannya. Jadi kalau dirasa itu pigletnya gak sedikit layu, kurang fit, atau cuaca juga agak buruk, untuk pemberian penambah darah dan juga vitamin, itu waktunya kita bisa bebas pilih kapan aja. Jadi tidak ada efek yang berbahaya kalau untuk vitamin ataupun penambah darah. Seperti halnya sama seperti kita, kalau kita rasa kurang fit, kurang enak badan, otomatis kita pasti minum vitamin dong ya kan. Terutama pada saat cuaca tidak menentu, panas banget, habis itu nantinya hujan ya kan, nantinya panas. Nah, itu biasanya pasti kondisi babi, anak babi itu biasanya gampang sekali ngedrop gitu. Jadi kita harus benar-benar cek dengan bagus, telaten ya kan, dilihatin, harus awas benar dengan piglet-pigletnya. Itu udah jadi resiko sebagai peternak kalau kalian punya ternak pembibitan gitu. Jadi harus benar-benar bisa mengawasi piglet-pigletnya supaya bisa lebih sehat. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kalau sudah terlanjur ngedrop nanti itu lebih susah di istilahnya dipulihkan gitu. Nah, jadi kalian kemarin banyak yang masih tanya kapan pemberian vitaminnya, apa harus ada waktunya. Sebenarnya itu kalian bisa atur sendiri. Kalau misalkan hujan terus-terusan berturut-turut atau cuacanya benar-benar ekstrim tidak mendukung, kalian boleh suntikan vitamin untuk pencegahan. Itu cukup 1 kali aja. Dosisnya biasanya itu kalau normalnya ya, kalau obat yang saya pakai di kandang itu 1 cc per 10 kilo berat badan. Jadi biasanya kalau piglet ini paling saya suntikkan setengah atau maksimal 1 cc. Jadi nggak bisa lebih dari 1 cc. Kalau masih umur 3-4 hari di bawah 1 minggu, itu kalian bisa suntikkan setengah cc aja, itu more than enough, sudah lebih dari cukup. Karena obat yang saya pakai ini juga kualitasnya yang bagus, jadi nggak perlu suntik banyak-banyak, efeknya udah kelihatan gitu. Jadi itu juga perbedaan obat yang istilahnya kita pakai ya. Nah, ini sama Pak Tut kita nyuntikkan, nah kelihatan kan itu beda sama yang tadi masih lebih kecil-kecil pigletnya. Kalau ini udah lebih sedikit besar, jadi ini umur 1 minggu. Jadi kalau dia pembentukan imun sistemnya itu sudah bagus dari kecil ya kan, nah nanti waktu besarnya itu kita nggak perlu banyak suntikan obat-obat lagi karena dia jarang sakitnya, karena udah bagus daya tahan tubuhnya itu dari kecil, vitaminnya udah cukup, nggak kekurangan vitamin ya kan. Terus tidak anemia juga. Jadi penting perawatan pada saat
30 hari ke bawah ya kan. Udah ada obat cacingnya juga komplit. Nah, jadi untuk kalian peternak pembibitan itu sebenarnya wajib paling tidak bisa menyuntikkan injeksi-injeksi yang memang itu memang diperlukan gitu loh, tidak yang harus lewat dokter hewan, tapi seperti suntikan penambah darah misalkan, itu kan sifatnya umum ya, dan obatnya juga bisa gampang kalian cari di toko-toko ternak, biasanya ada penambah darah, vitamin, ya kan, banyak obat-obatan yang sifatnya istilahnya masih dijual bebas umum untuk vitamin-vitamin ternak gitu. Nah, ini setelah kita injeksi, itu biasanya Pak Tut atau anak kandang itu selalu menuliskan injeksi apa yang tadi kita suntik gitu. Jadi supaya pada saat nanti pigletnya itu mungkin ada sakit atau misalkan ada diare atau ngedrop atau segala macam, saya bisa cek dulu udah pernah disuntikkan apa saja, antibiotiknya apa saja, terus vitaminnya apa saja. Jadi itu juga bisa menjadi patokan langkah apa yang selanjutnya harus saya ambil untuk membantu si piglet ini supaya lebih sehat gitu. Ada riwayatnya seperti apa. Jadi di luar adanya injeksi yang memang wajib dari baru lahir, itu yang wajib itu kan contohnya seperti penambah darah, penguat otot, vitamin, obat cacing, dan antibiotik sampai nanti lepas sapi. Nah, itu yang dicatat juga nggak cuma injeksi untuk piglet, tetapi untuk induk babi juga. Nah, kalau misalkan kita nggak catat, itu kita nanti lupa sudah berapa kali suntikan apa saja injeksinya yang sudah kita suntikan gitu. Jadi kita belajar untuk mengelola atau membuat istilahnya apa ya, untuk membuat standarnya sendiri untuk masing-masing farm kita. Nah, kalau memang dengan standar yang kita buat itu hasilnya udah cukup memuaskan atau sudah memuaskan, ya nggak masalah, tinggal diikutin aja, dibuat SOP ya kan. Nah, kalau misalkan dirasa masih ingin pengembangan lagi, improve lagi, ya kalian bisa jadi patokan dulu. Oh, ini seperti ini hasilnya begini, saya pingin hasil lebih gitu. Oke, next, ini ada induk birahi. Kalian bisa lihat seperti apa ciri-ciri induk birahi. Jadi kalau udah didudukin itu dia diem, kupingnya bisa naik-naik seperti itu artinya sudah siap untuk dikawinkan. Kita menuju ke kandang pejantan. Tak bisa. Kayak ngambil kameranya. Susah. Mana ya dia mau jalan? Kira kuda poni. Awas kancingannya itu, kancingan dari kita.
ini kalau induk babi, ciri-cirinya yang memang birahinya itu fasenya memang sudah pas, pada saat dia masuk ke kandang pejantan, dia otomatis sudah diem seperti itu. Jadi nggak akan berontak atau melawan. Nah, kalau masih melawan sama pejantan atau masih teriak-teriak begitu jalan-jalan keliling-keliling, itu artinya fase birahinya belum pas. Tapi kalau pejantannya datang terus walaupun disenggol-senggol seperti ini, akan disundul-sundul begini, dia masih akan tetap diem aja gitu. Jadi si pejantan ini juga tujuannya dari nyundul-nyundul begitu, sebenarnya si pejantan ini lagi merangsang si betina supaya lebih peka gitu loh maksudnya. Nah, itu juga bagus untuk si pejantan kalau memang fasenya udah seperti ini, standing rock gitu kan si betina, ya kan udah diem begitu membatu. Jadi ini 80% nanti hasil anakannya itu akan bagus gitu, karena kalian udah bisa untuk memilih kapan fase birahinya itu yang paling pas. Karena kalau untuk induk babi itu kan fase birahinya tuh bisa jadi 4 sampai 5 hari. Nah, dari 5 hari itu, di hari kedua, di hari ketiga, atau di hari keempat itu kalian udah bisa pilih fasenya. Kalau udah diem seperti ini ya kan artinya memang sudah fasenya pas. Nah, itu 80% biasanya anakannya jadi dan juga anakannya biasanya banyak. Tapi kalau kalian belum bisa pilih fase yang pas, itu anaknya bisa sedikit di luar unsur-unsur atau faktor-faktor, misalkan kekurangan vitamin E, terus kekurangan vitamin, ya kan, induk babi betina kurang subur karena makanan yang kurang bagus gitu. Tapi kalau semuanya it's okay, terus kalian juga bisa memilih fase kawin yang tepat, nah itu pasti hasilnya 80% oke juga gitu. Nah, oke. Berhubung hari ini kegiatan kita sedikit banyak ya di kandang ya, sedikit padat, jadi waktunya sedikit mepet. Udah sore, udah waktunya mau kasih makan. Tadi kita udah ngasih injeksi lumayan banyak untuk pigletnya. Terus ada ngawinin induk babi juga ya kan. So kita bantu kasih makan indukan ya sekalian. Memang harus sekali-sekali atau bahkan kalau bisa memang tiap hari si owner itu ikut ngecek gimana proses pemberian pakannya. Induk babinya itu semua mau makan gak ya kan, yang mau yang ada anaknya, yang lagi menyusui, terus yang lagi bunting. Nah, ini juga ada calon pejantannya itu. Jadi sekalian saya ngecek juga gimana ininya makan ya kan, babinya lancar nggak, aman apa tidak ya kan. Jadi sekalian saya bantu kasih makan juga, sekalian mau ngecek porsi takaran pakan terbaru juga ya kan, berapa sih kira-kira untuk takarannya gitu. Nah, sekali lagi kita jelaskan di video ini, mumpung ini ya sekalian jalan ya. Nah, itu yang kita kasih pakan, yang digentong ember itu memang pakannya pakan kering ya yang kita campur ya. Tapi yang di tempat pakan babi itu kita udah kasih air sedikit, artinya kita kasih pakan itu basah, nggak dalam kondisi kering. Karena untuk kandang model seperti ini, untuk kandang baterai seperti ini ya kita nyebutnya, itu babi itu makannya diatur. Jadi dia makan nggak kekontrol pada saat lapar, yaitu pagi atau sorenya itu dia makan itu tergesa-gesa atau buru-buru. Nah, efeknya yang nggak bagus kalau kita kasih pakan kering di kondisi kayak begini, itu biasanya babinya gampang sesak napas karena kita makainya kan tepung ya, halus. Semakin halus pakan babi yang kita gunakan, itu efeknya bisa ke saluran pernafasan nantinya. Kenapa kita kasih pakannya basah ya? Untuk memperlancar atau mempermudah si babi itu makan, karena basah ya kan, basah seperti bubur itu, seperti bubur bayi. Jadi nggak terlalu banyak air, nggak terlalu sedikit, jadi seperti bubur bayi aja dibuatnya. Nah,
makannya itu dia bisa lebih cepat dan juga menghindari tersedak atau batuk-batuk ya kan, gangguan pernafasan gitu. Itu itu salah satu jawaban juga dari beberapa pertanyaan ya kan, pakan babinya tuh basah apa enggak sih yang masih kurang jelas. Udah saya jelasin di video kali ini juga ya. So sama dengan induk babi ini juga yang di tengah, jadi itu sudah ada airnya. Nah itu karyawan yang lagi satu di belakang itu dia nambah-nambahi kalau ada yang di tempat makan induk babinya itu yang kurang airnya, itu jadi ditambah-tambahin, jadi itu lebih bagus, lebih efektif ya kan. Nah jadi jam makan babi juga diatur ya, jadi harus tepat waktu. Kalau memang pagi jam 8 itu harus rutin jam 8. Kalau sore itu jam 3 itu harus tetap jam 3 atau jam 4 itu harus rutin. Nah sebenarnya babi sih makannya pada saat matahari mulai condong ke bawah, jadi nggak pada saat terik banget ya, karena kan kalau panas nggak enak dia makannya, terlalu panas. Jadi biasanya babi itu makan pada saat posisi matahari nggak lagi panas-panasnya gitu. So itu kegiatan kita hari ini. Buat kalian yang baru tahu channelnya Real Farm, boleh diintip-intip dulu ya video kita sebelumnya, oke? And yang buat yang udah subscribe, thank you banget. Udah sering nonton channelnya Real Farm ya kan, udah ngikutin channelnya Real Farm. Semoga tentunya harapan saya channel saya ini bisa membantu banyak peternak ya, terutama yang masih minim pengalamannya atau yang baru memulai. Mohon maaf kalau saya nggak banyak atau nggak sering bisa jawab pertanyaannya, karena kan ada kesibukan juga ya. Jadi bisa belajar melalui video-video saya. Sabar juga dulu kalau kelamaan nggak dijawab ya kan. Thank you banget udah subscribe ya kan, udah komen juga, walaupun saya nggak bisa baca tiap hari tapi pasti saya baca kok ya kan. And jangan lupa di like dan di share juga video saya supaya lebih banyak orang yang bisa belajar dari video ini ya kan. And thank you buat semuanya yang udah support ya kan, banyak banget yang kasih support supaya channel kita ini tetap bisa dilanjutin ya kan. Memang banyak banget yang belum dibahas, tentunya ditunggu ya, masih proses karena kadang-kadang ada waktunya, kadang enggak, jadi ditunggu ya. Jadi kalau udah lagi ngasih makan ternak kayak begini ya kan, udah ngasih pakan babi kayak gini, nggak bisa pegang handphone ya kan, nggak mungkin saya pegang handphone sambil kasih pakan ternak kayak begini, oke? Jadi ini fungsinya kita bisa cek satu-satu ya kan, mami piginya atau induk babinya ini makannya lahap nggak, bagus nggak ya kan, berapa takarannya sekarang dengan campuran yang emang udah kita buat, yang udah bunting-bunting gimana. Kadang-kadang ada yang macet tengah jalan ya kan, nggak mau makan kan. Nah cek birahi juga, kalau babi birahi kadang nggak mau makan. And yang calon indukan itu ada yang di sebelah belakang saya itu masih calon-calon indukan baru. Itu juga mesti diatur takaran pakannya supaya nggak terlalu gendut, supaya nggak terlalu kurus, nanti susah beranaknya. Nah ini kita lagi nambah-nambahin untuk pemberian airnya, jadi supaya mereka makannya juga lebih enak, lebih nyaman. And perlu diingat satu lagi, kandang yang nyaman untuk ternak kita otomatis membuat ternak kita itu lebih nyaman di tempat, di kandang ya kan. And kalau ternak-ternak kita udah ngerasa nyaman, otomatis itu mereka akan lebih sehat, lebih senang ya kan di kandang. Nah kalau babinya sudah happy ya kan, udah feeling good, udah ngerasa senang di kandang dengan perawatan segala macam, otomatis lebih sehat, pertumbuhannya lebih oke ya kan. And nggak gampang sakit juga, karena apapun itu, manusia ataupun hewan, kalau udah feeling good atau feel happy, itu pasti imun sistemnya beda, jadi nggak stres ya kan. Jadi makannya itu juga enak, tidurnya nyenyak ya kan, otomatis proses kebuntingan atau reproduksinya itu lebih lancar, 80% oke. Jadi jarang menemui kendala-kendala, karena
kendala-kendala yang tidak kita inginkan itu sebisa mungkin udah kita cegah lewat perawatan-perawatan, terutama kebersihan kandang. Kita harus tetap nyemprot ya, pagi sore setelah kasih makan itu tetap penyemprotan disinfektan, dan juga babinya disemprot, yang penting gak banyak kena di tempat makan. Nah ini hampir semua dan semuanya makannya lahap. Tentunya dikasih makan yang enak babinya supaya lebih sehat. Kita juga dapat daging yang berkualitas bagus, babinya juga tetap bagus. Oke, itu aja ya video saya kali ini. Bisa dilanjutin nanti di lain waktu. Thank you banget udah dengerin saya ngoceh-ngoceh hari ini. And mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya kan. And sampai jumpa tentunya di video saya berikutnya dari Ria Farm Bali. Bye bye.